Ni hao Pak. Di sini hanya sampai ni hao aja ya. Ibu bapak dan saudara, jadi sama-sama sudah membacakan sabda Mandalika. Jadi kita juga mempo melafalkan manipusan, melafalkan sejam menipu. Secara kasat mata seolah-olah ini meaningless ya. Padahal kalau kita tujuannya adalah sebagai pemenang, maka yang menjadi meaningful. Kalau kita bacanya nyantai, kita meaningless. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, di situ meaningful. Nah, malam hari ini saya akan berbagi tentang yang berhubungan dengan manusia. Tadi siang ada yang request tentang cinta. Tadi saya sudah berhati batu kurang untuk memahami cinta yang Anda maksud. Tapi di sini yang menurut Mahayana itu ada namanya sattva. Tapi kalau di dalam bahasa ya, biasa disebut dengan dasar pramita. Nah, sebagai calon Buddha, kami juga calon Buddha. Jadi calon Buddha ini selama Anda punya tekad di situ calon Buddha. Ya, maka Anda sembahyang, Anda puja itu harus punya tekad. Jangan tidak punya tekad. Nanti kalau tidak punya tekad, maka kita tidak tahu tujuannya. Ibu bapak dan saudara, ada sebuah contoh ya. Ada orang yang di sini simbolnya adalah kami saya ini mampu merelakan kebahagiaannya sendiri karena ingin membantu. Jadi tekadnya adalah kita ini membantu teman, membantu orang. Ya. Maka wajar kalau misalnya di Mahayana itu tekadnya adalah bersama-sama. Tetapi ada satu pandangan mengatakan kalau kita jatuh di lumpur, ya kita harus menyelamatkan diri dulu, baru kita menolong temannya. Ada yang pandang. Tapi kalau di Mahayana, dia bareng-bareng untuk menyelamatkan. Maka itu ada namanya tekad, atau yang disebut dengan tekad bodhisattva. Ada juga demikian. Tekad bodhisattva seperti apa? Nah, bahkan dulu ketika Pangeran Siddhartha yang beliau menjadi petaka Sumedang, dia sudah memikirkan untuk menekadkan dirinya menjadi seorang sama-sama Buddha. Sama-sama Buddha, ingat sama-sama Buddha itu tidak tidak sembarangan, atau bahkan beliau itu punya waktu dalam waktu tertentu baru beliau untuk membenahi atau untuk menegakkan, memberikan kebenaran kepada kita. Jadi sesungguhnya ini kan udah ke-28 ini udah lama. Budaya berikutnya itu belum turun, ya. Budaya berikutnya itu belum turun. Kalau di tempat lain mengatakan ada itu, nah, karena ajaran di sini kita belum merupakan. Bahkan dulu ada sebuah yang mengatakan ajaran Buddha ini sesungguhnya mampu berumur sampai ya kurang lebih 10.000 tahun. Tetapi ada yang ini sekarang usia agama Buddha berapa? 2.500 liuse ci, ya. Ini enggak 2.000 bahasa Mandarinnya dari 2.000 gopek liuse ci, ya. Usianya 2.567 tahun Buddhis. Tapi ini dihitung setelah berapa ini berapa? Ditambah 45 berapa? 2567 tambah 45 itu kan Dhamma itu ada. Ya, Dhamma itu ada
tahun ya sekitar kurang lebih 2.600 kurang lebih demikian. Padahal menurut prediksi itu sampai 10.000. Tetapi karena umur manusia ya atau moral manusia itu semakin rendah, nah, maka pelan-pelan contoh yang paling rendah orang lebih senang pesta dibandingkan kesadarannya. Dulu zamannya Sukong Asih, mereka sebenarnya sampai di ya maaf ada cerita di kandang sapi karena sepupu kala itu ya bahkan di Jawa ini kebetulan keliling di sana ada yang kecil-kecil di Lombok sampai di gunung-gunung ada wilayah. Nah dulu kenapa sampai itu semua? Karena mereka punya tekad, punya semangat. Nah, ibu bapak dan saudara, minimal umat Buddha itu harus punya tekad, punya semangat. Ngomong, Anda mau kasih selebriti? Nanti saya takut ke media ngomong panjang, Anda mau ke selebriti? Yang mau ke selebriti, silakan tinggalkan sekarang. Nunggu selesai, saya selesainya lama. Saya sudah selesai, ya udah kasihan Anda ya. Nah, ibu bapak dan saudara, artinya Anda harus punya tekad di situ. Contoh, di sini Anda adalah menurut cerita Bumi Sriwijaya. Maka saya setuju ini dinamakan Pusdikat B-nya budaya Sriwijaya. Ya kita cocok di sini. Anda memilih nama ini. Tapi ingat itu Bapak, Anda harus punya cara berpikir berbeda. Ya, tekadnya harus berbeda di sini. Maka ada orang yang memelihara itu momen-momen tertentu. Ada orang yang ke tempat ibadah momen tertentu, dan ada orang pelihara punya tujuan tertentu. Ingat, Anda pelihara itu sesungguhnya kehilangan sesuatu, tidak memperoleh sesuatu, tapi kehilangan sesuatu. Ada sebuah cerita, boleh ya cerita dikit? Ada seorang nenek-nenek, berarti nenek-nenek katakan umurnya udah cise, atau berapa itu cise? Ya, ukuran tua Ciseku ya. Berarti sekitar usianya 75 tahun. Nenek-nenek ini hampir tiap hari itu meluangkan waktu peliharanya. Lantas cucunya keluar, Nek, ngapain sih nenek melihara tiap hari? Apa umurnya? Neneknya dengan terus senyum, dengan penuh teladan mengatakan, cucu saya, ya, saya memelihara itu tidak ingin mendapatkan apa-apa. Justru saya memelihara ingin kehilangan sesuatu. Saya kehilangan keegoisan saya kehilangan kemarahan saya kehilangan kesombongan saya kehilangan keakuan, kebodohan, dan kebencian. Itu yang disebutkan. Terus saya memperoleh apa? Kalau hati ini kita terbebas dari kebencian, kesombongan, keakuan, dan penyakit hati yang lain, maka timbul kebahagiaan. Bahagia itu, ya, karena tidak diukur berapa uang yang Anda miliki, tetapi bagaimana kita bisa bersyukur, bisa happy, bisa hidup dengan seimbang, itulah yang disebut dengan bahagia. Maka yang dijaga adalah kepuasan. Maka setuju di Manggala Sutra juga disampaikan, kita juga harus puas apa yang kita miliki agar kita juga bahagia. Memiliki pasangan kita harus puas, ya. Terus memiliki apa namanya jabatan sekarang, bukan berarti umat Buddha nggak boleh punya tujuan, boleh. Tapi kita merasakan
ya kita bahagia, kita bersyukur apa yang kita miliki saat ini. Maka timbulnya adalah jangan sampai kita ini SMS, senang melihat orang sedih, sedih melihat orang senang. Sekarang kita ini SMS, senang melihat orang susah. Kalau ada orang yang kita benci, kecelakaan, heboh. Akhirnya datang juga kawan. Padahal kalau habis sembahyang bacanya sampai sata bawatu. Itu artinya semoga semua makhluk termasuk iblis yang kita doakan. Lalu teman kita, Anda sedih di sini. So, yang dibenahi adalah mindset kita. Jangan mudah terpancing oleh sesuatu yang kita sendiri ini nggak ikut merasakan. Ada orang benci karena ikut-ikutan banyak. Oh, nggak senang ikut-ikutan. Ada jatuh cinta yang ikut-ikutan aja. Mudah-mudahan jadi nggak jadi. Cuma nggak jadi kabur. Oh, di belakangnya. Ibu bapak dan saudara adik-adik di dalam Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan bagaimana kita untuk melengkapi, untuk meneladani sifat-sifat luhur dari bodhisattva atau bodhisattva. Minimal Anda ini mempertahankan nilai-nilai Buddhis di BBS. Mau hujan ya datang. Ya, di sini saya melihat, wah, ada harapan baru. Ya, di tempat lain juga ada harapan baru. Artinya di Sumatera Selatan ini banyak harapan karena banyak generasi muda. Jadi Anda yang sudah ada usia, support anak, dukung anak kita, berikan teknik itu. Belajar kita memberikan sebuah cahaya untuk generasi. Kalau kita tidak mampu menjadi matahari, kalau kita tidak mampu menjadi bulan, minimal menjadi bintang, masih kelihatan terang. Ya, kalau kita nggak bisa membantu orang lain, minimal jangan mengganggu. Ya, kalau kita ada waktu bersama orang untuk melakukan diskusi, jangan lakukan. Kalau tidak mampu, berikan doa yang terbaik. Ini langsung bertekad. Harusnya umat muda di BBS ini sudah ada fasilitas yang luar biasa. Ruang yang begitu cuannya, di bawah tadi juga bagus, fasilitasnya ada. Coba tanya remaja kalau kita di kampung, apa yang terjadi di sana? Kemarin ikuti dua, orangnya lupa, satunya nginepnya tidak di jalan. Kenapa? Kurang fasilitas. Kita di sini putihnya banyak, bikunya satu. Kalau malam-malam habis sembahyang itu saya pikir, kalau saya diculik gimana ya? Tapi saya juga tulis, siapa yang mau nyulik saya? Pertama, takut pintu kok belum ditutup misalnya. Kalau saya diculik sewaktu-waktu, siapa yang nolong saya? Tidak mungkin orang BBS mau nebus saya. Bisa disandera 5 juta, kalau semahal-mahal 5 juta aja. Gak ada yang nebus. Ibu bapak dan saudara, inilah sebagai bentuk renungan kita. Tempat sudah ada, fasilitas sudah ada, tugas kita dalam mengisi memberikan ini. Mungkin hanya itu ya, karena sudah paknya ya, sudah jam 8 ada yang harus dilakukan. Terima kasih. Amin.